من أفضل وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين المنتسبين إليهم ثم إلى روح والدينا لمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات أن الله إذا يشاء من رحمه المغفرة يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم ويحملنا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة على ما نوى به صلبنا صالح بسر النبي وآل النبي بسر صلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. صلى الله عليك يا منبع العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني الفهم القوي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini bersama-sama melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan kitab. Mudah-mudahan amal ibadah kita di malam ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita tuntut mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kitab yang sebelumnya itu kitab yang tipis itu sudah tamat. Kemudian kitab Ihya Ulumuddin itu syarat-syarat batin itu pun juga sudah selesai. Nah, jadi kita ulang alih kitabnya lah. Jadi para sahabat kitab Ihya Ulumuddin itu rasa ketinggian benar, rasa ngalih dibaca. Nah, jadi yang ulun baca ini kitabnya, kita memulai kitab Tuhfatur Raghibin karangan Datuk Kalampayan. Nah, jadi Datuk Kalampayan itu beliau ada punya kitab fikih yang terkenal itu kitab Sabilul Muhtadin. Nah, kemudian kitab tasawufnya karangan sidin adalah Tuhfatur Raghibin. Nah, jadi kita memulai kitab Tuhfatur Raghibin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala yang amat menganugerahi nikmat yang besar-besar. Lagi Allah yang amat menganugerahi nikmat yang seni-seni atau yang kecil-kecil juga. Aku mulailah akan risalah ini. Alhamdulillahilladzi hafidha imanal mu'minin bifaidi bahri taufiqihi wa mahdil ifdali. Segala puji tertentu bagi Allah yang memeliharakan ia akan iman segala mereka yang beriman dengan limpah laut taufiknya dan dengan semata-mata karunia-Nya. Wa nawwarahu bi anwari tibai awamirihi wa ijtinabi nawahihi wa islahil a'mali. Dan dia Allah juga yang menerangi iman mereka itu dengan cahaya mengikut segala suruhnya dan menjauhi segala larangannya dan berbaik segala amal. Nah, jadi Datuk Kalampayan beliau memulai kitab beliau Tuhfatur Raghibin ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pertama beliau membaca Bismillah di awal kitabnya ini
adalah ittiba'an bil kitab, yaitu adalah mengikut bagi kitab suci Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu yang sejumlah 114 surah, itu dimulai dengan surah Al-Fatihah, dan surah Fatihah itu ayat pertamanya adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama alasan beliau membaca kitabnya atau mengarang kitab beliau dengan Bismillah ini adalah iqtidaan bil kitab, karena mengikut dengan kitab Al-Qur'an. Kemudian alasan beliau yang kedua adalah ittiba'an bis sunnah, karena mengikut bagi sunnah atau hadis Rasulullah. Nah, Nabi mengatakan dalam hadis beliau, ujar Nabi, kullu amrin dhibalin la yubda'u bihi bi bismillah fa huwa aqta. Nah, setiap perkara apapun yang penting, kata Rasulullah, yang tidak dimulai perkara itu dengan bismillah, maka perkara itu akan menjadi terpotong, perkara itu menjadi terputus. Nah, makna terpotong di sini oleh ulama adalah qalilul barakah, perkara itu menjadi kurang berkah. Nah, kita makan kada bismillah, nah, maka makanan yang masuk ke dalam perut kita itu kada berkah, kurang berkah. Kemudian kita memulai mengarang kitab atau memulai menulis satu kitab tidak dimulai dengan bismillah, maka kitab itu menjadi kurang berkah. Nah, kurang berkahnya satu kitab itu orang kada pun membaca, atau orang kada mau membaca, atau orang kada mengamalkan kitab tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kitab Datu Kalampayan ini kitab yang berkah, karena di mana-mana orang membaca kitab sidin. Di majelis di sini ada orang membaca kitab sidin, di majelis ini ada. Nah, ini menunjukkan dengan berkahnya beliau membaca bismillah di awal beliau mengarang kitab, maka kitab beliau ini menjadi kitab yang berkah. Nah, jadi Nabi menyuruh kita setiap perkara apapun yang penting dan Nabi hendaklah dimulai dengan membaca bismillah. Nah, lalu oleh ulama, hukum membaca bismillah itu ada 5. Ada yang hukumnya wajib, yaitu adalah ketika kita dalam sembahyang. Dalam sembahyang itu di antara rukun sembahyang adalah membaca Fatihah. Ayat pertama Fatihah adalah bismillah. Jadi membaca bismillah di awal surah Fatihah dalam sembahyang itu adalah hukumnya wajib. Yang kedua, membaca bismillah ada hukumnya sunnah, yaitu di dalam perkara-perkara sunnah atau perkara-perkara yang penting. Kita hendak makan disunahkan membaca bismillah. Kita hendak berwudu disunahkan membaca bismillah. Nah, kemudian yang ketiga ada membaca bismillah itu yang hukumnya makruh. Nah, tentunya yang makruh ini pada perkara-perkara gawian yang makruh, maka membaca bismillahnya pun hukumnya nanti makruh. Nah, seperti contohnya yang makruh itu kita dimakruhkan makan bawang mentah-mentah lah, bawang habang, bawang putih itu bila dimakan mentah itu hukumnya makruh. Nah, kita memulai memakan bawang tadi dengan membaca bismillah, maka bismillahnya itu menjadi hukumnya makruh karena gawiannya makruh. Kemudian yang keempat ada membaca bismillah itu yang hukumnya haram. Nah, ini memulai mengerjakan perkara yang haram dimulai dengan bismillah, ini pun juga bismillahnya itu menjadi hukum haram karena gawiannya haram. Nah, memulai dengan bismillah ulang, nah ini kena menghinakan Al-Quran, walaupun yang dibaca ini ayat Al-Quran, tapi berdosa hukumnya karena gawiannya haram. Memulai dengan Al-Quran itu menghina lawan Al-Quran. Jadi membaca bismillahnya itu bukan jadi pahala tapi berdosa. Misalnya misalnya gawian haram nih, berjudi misalnya, nah berjudi permainan yang ada menang ada kalahnya, ada untung ada ruginya. Badum misalnya, tapi badomnya ini berduit. Misalnya nyetelah badomnya berduit, nah hendak menghampas balak misalnya, bismillahirrahmanirrahim, balak 6 misalnya
Nah, ini kita membaca bismillah itu haram hukumnya karena gawiannya berjudi, gawiannya berduit tadi. Nah, maka membaca bismillahnya haram hukumnya. Atau hendak mabuk misalnya sebelum minum nang diminum nama ulah mabuk nih. Apa bismillah dulu. Nah, ini hukumnya haram. Kemudian yang kelima ada membaca bismillah itu nang hukumnya mubah. Mubah ini artinya boleh-boleh aja, boleh dibaca, boleh kada. Ada kaitannya lawan nang pahala, lawan dosa. Nah, ini perkara-perkara nang mubah ya kan. Misalnya kita hendak berduduk, bismillah, hendak berdiri, bismillah, berabah, bismillah. Nah, maka presiden dengan menyebut nama Allah yang Allah itu menganugerahi nikmat-nikmat yang besar. Lagi Allah itu menganugerahi nikmat-nikmat yang kecil. Maka aku mulailah risalah ini. Jadi baknya di sini bak tabarruk ya kan, mengambil berkah dengan menyebut nama Allah. Maka aku mulailah, kata beliau, mengarang ini risalah. Jadi dengan nama Allah ya kan, ujar ulama, ngaran nama itu hakikatul musamma. Ya kan, nama itu hakikat daripada ampun nama. Jadi bila kita menyebut bismillah dengan nama Allah, berarti kita berdoa minta tolong lawan Allahnya, ya kan, bukan dengan namanya, tapi meminta pertolongan dengan Allah nang ampun nama. Karena nama ini kada berpisah lawan ampun nama. Jadi bila kita menyebut dengan meminta tolong dengan nama Allah, berarti kita minta tolongnya lawan Allahnya. Jadi Allah itu ismul jalalah, nama kebesaran, lizat al-wajibul wujud, bagi zat nang wajib ada. Jadi nama bagi zat nang wajib ada. Dan Allah Ta'ala, Allah itu, kalimat Allah itu, walaupun kita buang satu persatu hurufnya, tetap kembalinya kepada Allah juga. Misalnya kita buang huruf alif, Allah itu kan alif lam lam ha. Nah, kita buang huruf alifnya itu bacaannya lillah. Lillah itu artinya milik Allah. Nah, kada berubah daripada artinya, ke Allah juga kembalinya. Kita hilangkan ulang lam pertama, alif lam ha, ilahun bacaannya, ilah itu maknanya Tuhan juga, Allah juga maksudnya. Nah, kemudian kita hilangkan ulang lamnya dua puting, lam dihilangkan, alif lawan ha aja lagi. Itu artinya Allah juga. Kemudian kita hilangkan ulang tiga huruf yang terakhir, lam ha dihilangkan, tinggal sebiji huruf nama alif aja lagi. Alif itu isyarat kepada Allah juga. Nah, kemudian tiga huruf pertama kita buang, alif lam kita hilangkan, ha tinggal sebiji hu. Nah, hu itu artinya dia Allah juga. Jadi Allah itu nama kebesaran bagi zat yang wajib wujud. Nah, amun nama yang lain kada kawa nang itu Muhammad misalnya, kita buang huruf mimnya, ha mim dal aja, bisa berubah jadi artinya hamidah, pujian juga artinya ya kan, cuman berbeda dengan Allah tadi. Atau kita buang huruf dalnya, mim ha mim, nah hilang jadinya artinya Muhammad tadi. Jadi beda nama Allah ini dengan nama-nama yang lain. Jadi Allah itu nama kebesaran, ismul jalalah. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu artinya Allah nang pengasih di dunia. Ar-Rahim, Allah nang penyayang di akhirat. Nah, kalau ada lagi ulama mengatakan Ar-Rahman itu Allah nang mengasihi orang nang beriman, orang nang kafir masuk di dalam nama Allah Ar-Rahman. Karena di dunia ini seberataan disayangi Tuhan berataan, dapat nikmat Tuhan berataan, orang kafir dapat nikmat, orang nang beriman dapat nikmat. Itu nama Allah nang bernama Ar-Rahman. Nah, kalau Ar-Rahim itu artinya Allah nang penyayang kepada orang nang beriman di akhirat.
Nah kalau di akhirat kena khusus ini orang yang beriman ini mendapat rahmatnya Tuhan, mendapat kasih sayangnya Allah. Nah orang yang kafir, orang yang kada beriman ini tidak mendapatkan rahmatnya Allah di akhirat. Itu disebutkan oleh ulama, ujar ulama, kitab yang diturunkan Allah dari langit itu jumlahnya banyak, puluhan, bahkan ada yang mengatakan ratusan jumlahnya kitab-kitab samawi. Nah, kitab-kitab samawi ini dikumpulkan Tuhan, diperkecil Tuhan, diambil Tuhan apa isinya, yang diperkecil Tuhan isinya, terkumpul dalam kitab, kitab 4 6 induk, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Quran. Kemudian 4 kitab induk ini pulang Allah perkecil lagi, diambil Tuhan intisarinya, kesimpulannya terkumpul dalam kitab suci Al-Quran. Jadi Al-Quran ini mengumpul 4 kitab yang induk tadi, mengumpul kitab-kitab samawi. Nah kemudian Al-Quran ini pulang Allah perkecil pulang, Allah ambil intisarinya, terkumpul dalam surah Fatihah. Hanya Fatihah itu nama lainnya adalah Ummul Kitab, induknya Al-Quran, terkumpul dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu sepertiganya pujian, sepertiganya doa, sepertiganya itu tentang kisah orang-orang yang dapat petunjuk dan orang-orang yang sesat. Dan Al-Quran pun demikian, Al-Quran itu sepertiganya puji-pujian, sepertiganya doa-doa, sepertiganya lagi adalah tentang kisah-kisah. Jadi surah Fatihah itu adalah induk daripada Al-Quran. Kemudian surah Fatihah itu pulang diperkecil Tuhan, pulang diambil pulang intisarinya, isinya Allah kumpulkan dalam ayat pertamanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Bismillah ini termasuk mengumpul daripada daripada surah Fatihah, mengumpul daripada Al-Quran, mengumpul daripada 4 kitab yang induk tadi dan kitab-kitab samawi. Nah, terkumpulnya dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillah itu pulang Allah perkecil pulang, diambil pulang induk isinya, intisarinya, terkumpul dalam huruf ba yang di awal Bismillah tadi. Nah ba itu ujar ulama kepanjangannya bikana makana wa biyakunu mayakunu, dengan sebab akulah kata Allah sesuatu yang sudah terjadi, dan dengan sebab akulah sesuatu yang akan terjadi. Itu huruf ba tadi. Kemudian ba itu pulang diambil pulang isinya, intisarinya, ya kan, kesimpulannya terkumpul dalam titik sebiji yang di bawah huruf ba tadi. Nah, yang sebiji itu disebut nuqtatul wujud, titik kejadian alam semesta, atau disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebiji, itu awal kejadian seluruh alam semesta tadi. Terkumpul dalam titik huruf ba. Nah, jadi nikmat-nikmat itu jadi ada nikmat yang besar, ada nikmat yang kecil. Itu semuanya Allah yang memberikan anugerah. Nah, nikmat yang paling ganda itu nikmatul iman, nikmatul Islam. Lawan nikmat dijadikan kita sebagai umat Rasulullah, itu nikmat yang paling ganda. Kalau nikmat yang lain-lain itu nikmat halus saja berarti, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat jodoh, nikmat apa lagi yang lain-lainnya semuanya itu nikmat yang halus. Nah, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman, nikmatul Islam, dan nikmat dijadikan umat Rasulullah. Makanya ulama itu seugianya kita setiap hari itu bersyukur atas 2 nikmat tadi. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah aku dijadikan Allah sebagai orang yang beriman dan sebagai orang yang beragama Islam. Itu diulang-ulang setiap hari. Jadi bacaannya itu nama alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Nah, itu bacaan itu pernah dahulu ada satu hikayat, satu cerita bahwasanya ada orang di zaman dulu itu membaca bacaan itu, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa kafa bihi ma min ni'mah. Segala puji bagi Allah yang memberikan aku nikmat iman dan Islam, dan cukuplah keduanya itu menjadi nikmat kepadaku.
Nah, diulang-ulangi oleh orang tersebut membacanya itu ketika sedang wukuf di Arafah. Orang itu ketika sedang berhaji, wukuf di Arafah, dibacanya bacaan itu, segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat iman dan Islam, cukuplah keduanya sebagai nikmat kepadaku. Nah, kemudian di tahun akan datang, si orang tadi datang pulang ke Arafah, hendak membaca itu pulang bacaan tadi. Nah, ketika hendak membaca itu bacaan, ternyata ada suara. Suara ini memanggil dari arah langit, tapi orangnya kadadah. Itu disebut namanya itu hatib. Kalau dalam bahasa Arab hatib, ya. Hatib itu suara yang tidak ada orangnya. Bisa dari malaikat atau bisa daripada seorang guru mursyid, ya kan? Nah, lalu suara tadi mengatakan apa? Wahai si fulan, jangan kau baca bacaan itu. Kenapa? Karena kami para malaikat yang bacaan yang tahun tadi itu belum mentuntung menulis pahalanya lagi. Biar suara tadi nih, wahai si fulan, wahai si anu, jangan dibaca itu bacaan. Kami para malaikat sibuk menulis pahalanya yang tahun tadi belum mentuntung lagi menulis. Nah, itu bacaannya itu pahalanya luar biasa. Jadi itu bila kita baca-baca mengawal pas di waktu di padang Arafah bagus benar, atau bila kita sembahyang bagus juga dibaca. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa kafa bihi ma min ni'mah. Intinya isi bacaan itu tadi apa? Bersyukur kepada Allah diberikan nikmat iman dan nikmat Islam tadi. Kemudian alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, tertentu bagi Allah yang Allah itu memeliharakan dia akan iman kita, memeliharakan akan segala iman orang yang beriman dengan limpahan laut taufiknya dan dengan semata-mata karunia-Nya. Jadi kita nih, iman kita nih kadang-kadang yang bisa menjaga akan kecuali Allah mengampun iman. Jadi kita nih minta tolongnya lawan Tuhan, minta taufik lawan Tuhan agar Allah Ta'ala itu memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga iman. Karena dengan iman ini kan bisa turun, bisa naik kayaknya. Etikat kita Ahlussunnah wal Jamaah, iman kita ini bisa naik, bisa turun. Nah, naiknya iman itu dengan taat kepada Allah, dengan berbuat amal saleh, dan turunnya iman tadi dengan berbuat maksiat, berbuat dosa. Jadi turun naik kayaknya. Minta jagakan kepada Allah, adalah minta taufik lawan Tuhan. Wa nawwarahu bi anwari tibai awamirihi wa jitinabi nawahihi wa islahil amal. Dan dia Allah juga yang menerangi akan itu iman dengan cahaya mengikut segala suruhnya dan menjauhi segala larangannya dan berbaik segala amal. Nah, jadi iman kita ini bisa menjadi terangnya dengan menggaui perintah Tuhan dan menjauhi akan larangan-larangan Tuhan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa alihi wa ashabihi sadatil kiram. Dan rahmat dan salamnya atas nabi kita Muhammad, penghulu segala makhluk, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya, sahabat segala penghulu umat yang mulia. Nah, jadi beliau Datuk Kalampayan setelah membaca bismillah, kemudian beliau melanjutkan dengan membaca alhamdulillah, dan dilanjutkan dengan membaca salawat. Nah, salawat ini beliau tujukan kepada Nabi Muhammad, kemudian kepada keluarga Nabi Muhammad, dan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Nah, yang dimaksud dengan keluarga Nabi ini ujar ulama itu apa? Mim Bani Hashim wa Banil Muttalib, hum mim Bani Hashim wa Banil Muttalib. Jadi yang dimaksud keluarga Nabi itu adalah orang yang bersambung nasabnya itu bersambung kepada Bani Hashim dan Banil Muttalib. Artinya orang yang bersambung kepada keturunan Nabi inilah. Abdul Muttalib itu kan kakek Nabi, Hashim itu datuknya Nabi. Jadi bila bersambung kepada nasab keturunan Nabi Muhammad, itu dikatakan orang itu keluarga Nabi.
Ada lagi ulama mengatakan yang dimaksud keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Kullu mu'minin taqiyyin huwa alun Nabi. Setiap orang beriman dan bertakwa, ujar ulama, itu adalah keluarga Nabi. Jadi kadang mesti harus min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Tapi siapapun orang beriman dan bertakwa itu bisa dianggap orang itu keluarga lawan Nabi. Nah, sebagaimana Salman Al-Farisi, ya kan? Salman Farisi itu orang yang kada berkeluarga lawan Nabi, orang yang berkulit hitam. Tapi beliau dikatakan oleh Nabi, ujar Nabi, Salman minna ahlul bait. Salman ini jan Nabi keluarga kami. Karena Salman ini orangnya beriman dan bertakwa. Nah, dianggap Nabi sebagai keluarga sidin. Kemudian kepada sahabat Nabi, salawat salam kepada sahabat Rasulullah. Nah, sahabat ini syaratnya ujar ulama itu orangnya pertama beriman, kemudian sezaman, kemudian melihat, nah kemudian beriman. Nah, 3 syarat ini agar dikatakan orang itu menjadi sahabat Nabi, orangnya berjumpa lawan Nabi sejaman, kemudian pulang orangnya melihat lawan Nabi. Yang ketiga adalah orangnya beriman. Nah, bila orangnya hidup sejaman, orangnya melihat tapi tidak beriman, ini kadang-kadang dikatakan sahabat. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Tuhan orang-orang kafir nih. Itu walaupun mereka itu sezaman lawan Nabi dan beriman dan melihat lawan Nabi Muhammad, tapi nya kada beriman. Ini kada masuk dalam golongan sahabat. Tapi kalau memang matanya kada melihat, memang asalnya memang kada melihat, seperti siapa tuh sahabat Nabi Abdullah bin Umi Maktum, itu kan mata beliau buta. Itu dianggap sebagai sahabat karena memang mata beliau buta. Orangnya sezaman lawan Nabi dan orangnya beriman luar biasa lawan Nabi, tapi matanya buta. Itu tetap dikatakan sahabat. Jadi Abdullah bin Umi Maktum itu pernah ditawari Rasulullah, ya Nabi, wahai Abdullah, ikan mandakah kutawari 2 pilihan nih. Doakan ya Nabi, wahini juga ikam doakan lah supaya ikam melihat. Tapi kada ku jamin ya Nabi Muhammad ikam kena masuk surga berkumpul lawan aku. Nah, pilihan kedua ujar Nabi, ikam tetap dengan mata ikam buta ini sampai meninggal, tapi ku jamin ya Nabi ikam berkumpul lawan aku di surga kena. Nah, ujar Abdullah bin Maktum jawaban sidin, ulun lebih memilih buta mata wahai Rasulullah, asalkan ulun berkumpul lawan dia di surga kena. Nah, itu beliau termasuk sahabat, ya sahabat Rasulullah. Nah, kalau ada di zaman kita sekarang, misalnya orang itu pada sejaman lawan Nabi, tapi orangnya diberikan Allah karamat berjumpa Nabi, melihat lawan Nabi. Nah, ini ujar ulama itu dikatakan mulhaq bi sahabah, ya, bisa digolongkan sahabat, tapi kada sebujur-bujurnya sahabat. Nah, kayak guru sakompol kan sidin melihat karamat, sidin melihat lawan Rasulullah langsung, bahkan bukan hanya di mimpi aja, guru sakompol itu langsung berjumpa lawan Nabi Muhammad secara yaqadzatan. Walaupun beliau pada sejaman, tapi beliau berjumpa lawan Nabi dan beriman lawan Nabi. Nah, ini ujar ulama itu nampak mulhaq, orang yang bisa digolongkan dengan sahabat. Amma ba'du fayaqulu al-abdul faqir ila maulahul kabir al-mu'tadid bizambi wa taqsir Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari ghafara lahu wa lil muslimin rabbuhul bari. Adapun kemudian daripada basmalah, alhamdulillah dan salawat tadi, maka berkatalah hamba yang fakir kepada Tuhannya yang maha besar, lagi yang mengaku dengan berdosa dan taksir. Nah, siapakah beliau? Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Mudah-mudahan Allah mengampuni baginya dan bagi sekalian orang Islam oleh Tuhannya yang menjadikan sekalian alam. Nah, ini bentuk ketawaduan, bentuk kelampaian adalah sidin. Bapak berkata di sidin, hamba nang susah kepada Allah nang maha besar. Kemudian hamba ini pulang orangnya mengaku banyak punya dosa dan kekurangan. Dan ini itu kelampaian orang yang luar biasa, ilmunya luar biasa,
kemudian amalnya pulang luar biasa, sidin mengakui sidin banyak bisi dosa aja sidin. Ampuni orang nang fakir, orang nang banyak bisi dosa, orang nang banyak punya kekurangan. Ya memang orang alim itu kadang mau kan mengaku-ngaku nang harat ya kalau lah. Ya, ilmu itu semakin banyak ilmu semakin merunduk, semakin merendah. Dan ujar guru juga kita tuh bila hendak dapat ilmu di sini di satu majelis manapun kita duduk nih rasakan kita ini kosong, kita ini rasakan kada bisi napa-napa di sini. Ibaratkan kita tuh nang kaya gelas kosong, nang siap diisi ilmu oleh guru. Namun kita merasa berilmu berdahulu di sini kita ini kada mungkin kalau masuk ilmu karena sudah merasa berisi. Jadi ilmu yang diberikan guru ini kena keluaran kada mau masuknya karena sudah merasa basic. Nah, jadi bila hendak masuk ilmu di sini merasakan kita ini nang kaya gelas nang kosong, ya, nang siap diisi oleh guru, ilmu oleh guru. Dan mengarang ilmu itu adalah al ilmu kalma, oleh ulama ilmu itu bagaikan air. Dan sifat air itu turun dari tempat yang tinggi turun kepada tempat yang rendah. Jadi mun kita merasa tinggi berdahulu ada masuk ilmu. Jadi bila hendak masuk ilmu itu kita merendah supaya ilmu tersebut turun masuk ke tempat yang kosong yang rendah tadi. Lagi yang mengaku dengan berdosa dan taksir Muhammad Arsyad Al-Banjari. Falamma kana lisinil hijrah an-nabawiyah ala sahibiha afdalus salah wa azkat tahiyah samaniyatun wa samanuna wa mi'atun wa alaf. Manakala adalah bagi tahun hijrahnya Nabi atas yang ampunnya hijrah dia rahmat Allah dan yang amat lebih dan yang amat suci terhadap Nabi yaitu 1188. Nah, ini beliau mengarang kitab ini pada tahun 1188 Hijriah. Talaba minni ma la yumkinuni mukhalafatuhu min ba'di akabiri zaman asyraqallahu qalbi wa qalbahu bi nuri tauhid wal irfan. Telah menuntut daripadaku oleh seorang laki-laki yang tidak boleh akan daku menyalahi akan dia daripada segala orang-orang yang besar pada masa ini, barang yang Allah terangkan kiranya akan hatiku dan hatinya dengan cahaya tauhid dan ma'rifat. Nah, itu kalampayan sidin mengisahkan yang menyuruh sidin mengarang kitab ini di sidin orang yang kada kawa apa menolak permintaannya. Nah, yang dimaksud beliau itu orang itu adalah Sultan Tahmidullah maksudnya. Jadi beliau mengarang kitab Sabilal Muhtadin, kitab Tuhfatur Raghibin. Ini berdasarkan permintaan Sultan Tahmidullah. Nah, Sultan Tahmidullah ini nang menggaduh Datuk Kalampayan. Jadi Datuk Kalampayan itu dari sidin lagi masih halus diangkat anak oleh Sultan Tahmidullah dibawa kemana ke kerajaan. Dan bahkan nang mengawinkan Datuk Kalampayan Sultan Tahmidullah, nang memudari Datuk Kalampayan mengaji ke Makkah Sultan Tahmidullah juga. Nah, makanya ketika beliau sudah keluar pulik dari Makkah, dia sidin aku kada kau menolak orang ini bila dia meminta, aku kada kau menolak. Kenapa? Orang ini banyak jasa lawan sidin. Nah, Sultan Tahmidullah. Jadi Sultan Tahmidullah ini orangnya alim, orangnya saleh. Ya memang ulama lawan umarah itu kan harus bergandengan harusnya tuh. Anjuran Nabi itu dua golongan umatku yang apabila bagus keduanya maka manusia ini akan jadi bagus. Tapi bila keduanya rusak ya Nabi rusaklah manusia. Yang dimaksud Nabi itu adalah ulama dan umarah. Jadi bila ulamanya baik ya kan umarahnya pemerintahnya baik, nah, maka manusia ini jadi baik. Nah, sebaik-baik ulama itu ya Nabi adalah sejahat-jahat ulama itu adalah ulama yang datang kepada umarah.
artinya mengemis lawan umara nih. Jadi bila ulama nih datang kepada pemerintah mengemis-ngemis, meminta apa segala macam, itu jar Nabi sejahat-jahat ulama. Dan sebaik-baik umara adalah umara yang datang kepada ulama. Jadi bila pemerintahnya yang datang kepada ulama, nah ini bagus ya lah, ulama yang bagus. Asalkan datang kepada ulama, ini kada hendak pemilihan saja tak. Ya, bila hendak pemilihan milih jadi mencalonkan diri nih hanya datang ya kalau tapi pada pilih karena ada congol-congol lagi. Ini datang kepada ulama ini kadang masih harus waktu tertentu aja. Setiap waktu pun bilanya ada berhajat kepada ulama atau bila hendak mengambil ilmu kepada ulama datang minta nasihat kepada ulama. An asna'a lahu risalatan mukhtasaratan bi lisanil jawi bi bayani haqiqatil iman wa ma yufsiduhu min al-aqwan wal af'al wa i'tiqadil janan. Maka aku perbuatkan baginya, bagi Sultan Tahmidullah tadi Yazidin, suatu risalah yang simpun, yang lengkap dengan bahasa Jawa. Jawa ini bahasa Melayu. Pada menyatakan hakikat iman dan barang yang membinasakan akan dia iman daripada segala perkataan, perbuatan dan etikat hati. Jadi kitab ini isinya masalah perkara tentang iman, yang bisa menaikkan iman, yang bisa meruntuh iman. Nah, jadi perkara-perkara yang disebut Datuk Lampaian ini kan banyak perkara yang membuat kita murtad. Jadi banyak benar disebutkan sidin karena yang membuat kita murtad. Kemudian juga di kitab ini ada tentang kelompok-kelompok yang Nabi menyebutkan itu 72 golongan yang sesat menjadi masuk neraka. Nah, ini disebutkan oleh Datuk Lampaian di kitab ini beserta dengan etikatnya. Jadi kita mengaji kitab ini supaya kalau menjauhi. Fa'ajabtuhu ila dzalika wa illam akun ahlan lidzalik, maka aku perkenankan akan permintaan Sultan tadi kepada berbuat satu risalah yang demikian itu dan jika tiada aku ahli bagi yang demikian itu sekalipun. Nah, ini tawadunya pulang Datuk Lampaian nih. Aku maulah ini sini walaupun aku nih kada ahli di bidang sini. Padahal sini lipat pada ahli lagi, alimnya luar biasa. Musta'inan billah wa mu'tamidan alaihi fi tahqiqil matlub wal maram ala hasabi ma zahara li min al-aqwalil ulama'il kiram. Padahal aku meminta tolong kepada Allah dan berpegang atasnya Allah pada mentahqiqkan yang dituntut dan yang dimaksud atas sekira-kira barang yang zahir ia bagiku daripada perkataan ulama yang mulia. Jadi saya minta tolong lawan Allah Yazidin agar Allah Ta'ala ini menolongi aku untuk membuat ini risalah. Dan ini menunjukkan Sidin ini ikhlas ya lah, orang ini ikhlas mengarang kitab. Buktinya beliau ikhlas ini kitab Sidin dipakai orang, dibaca orang di mana-mana. Ini menunjukkan Sidin orang yang ikhlas. Nah, seperti pengarang kitab adalah kitab Jurumiyah, adalah orang pernah belajar nahu kan ada kitab dasar ilmu nahu itu namanya kitab Al-Ajrumiyah. Nah, kitab Ajrumiyah ini orang pengarangnya itu ikhlasnya luar biasa. Itu Syekh Muhammad Hasan Haji ngaran Sidin. Nah, Sidin mengarang kitab Jurumiyah itu dikatakan Sidin itu datang ke pinggir pantai. Nah, kemudian kitab beliau itu dicelup Sidin ke banyu. Jadi Sidin seandainya kitabku ini aku nih kada ikhlas mengarangnya, maka kitab ini basah. Tapi bila aku ikhlas mengarang ini kitab di sini, kitabnya kada basah. Dicelup Sidin ke banyu sekadanya kada basah kitabnya. Nah, ini menunjukkan beliau mengarang kitab itu semata-mata ikhlas karena Allah. Nah, begitu juga pengarang kitab Zubat syair Zubat fikih itu dikatakan Sidin itu hendak membuktikan keikhlasan Sidin yang mengarang kitab. Itu kitab beliau itu diikat Sidin ke batu. Diikat Sidin ke batu, ditimbai Sidin ke lautan. Ya Sidin seandainya aku ikhlas mengarang kitab ini, pada suatu saat kena diangkat Tuhan pulang kitab buang ke lautan ini.
Timba sini ke banyu, ditimba di sini pakai apa? Pakai batu, diikat sini pakai batu, tinggal angkat dalam banyu. Nah kemudian pada suatu kali ada seorang nelayan ini menjaring iwak di lautan, menjaring iwak di lautan sekalinya pas menjaring iwak tadi atau kayak boleh sejenis kayak lunta kan apakah adalah sangkut di mana di dalam lunta atau jaring iwak tadi, buat kitab sidin tadi dalam jaring iwak tadi, buat di situ. Nah, kemudian pas mengangkat iwak sekalinya si nelayan ini apa aja pindah bagumpa-gumpa nih, yang bagumpa berikat pakai batu kembali dibuka, dibacanya oleh nelayan tadi. Mungkin nelayan ini bisa aja kalau dia membaca kitab kalau lah dibacanya, oh ini aja kitab, nah banget kitab fikih bagus banget syair isinya nih. Ujian si nelayan tadi dicetak aja sudah, dibagikan banyak-banyak supaya orang awam membaca kitab ini. Nah, dicetaknya oleh nelayan tadi sekali sampai banyak kemana-mana tersebar. Ada secara akal itu mau dibuang ke banyu itu ada mungkin lagi diambil orang ya kan, cuman karena Allah hendak membuktikan Sidin itu ikhlas mengarang kitab Zubat tadi, akhirnya diangkat Tuhan pulang karangan Sidin. Ada tuh kelampaian pun kayak itu juga Sidin ya kan, mengarang kitab ini beliau ikhlas luar biasa. Wasammaituhu tuhfatar raghibin fi bayani hakikati imanil mu'minin wa ma yufsiduhu min riddatil murtadin, dan munamailah Yazidin kitab ini dengan kitab Tuhfatur Raghibin pada menyatakan hakikat iman segala mukmin dan barang yang membinasakan dia daripada riddah segala mereka yang murtad. Nah, jadi nama kitab ini namanya kitab Tuhfatur Raghibin. Kalau kita artikan tuhfah itu artinya hadiah ya kan, hadiah kepada orang yang gemar kepada akhirat, tentang hakikat tentang iman dan barang yang membinasakan iman daripada murtad. Rajian minallah ayyam fa'abihal mu'minin wa ayyaj'alaha khalisan liwajhihi wa dzakhiratan li wa lahum yaumaddin. Padahal aku berharap Presiden mudah-mudahan Allah memberikan manfaat akan ini risalah akan segala orang yang beriman, dan bahwa Allah jadikan kiranya akan dia tulus bagi haknya Allah, dan Allah pertaruhkan bagiku, Allah simpankan bagiku dan bagi mereka itu pada hari kiamat. Dan itu doa Sidin nih lawan kita pada taat yang membaca kitab sih, mudah-mudahan di Sidin kitab ini menjadi kitab yang bermanfaat, dan kemudian mudah-mudahan jadi simpanan berharga ya bagi Sidin dan bagi orang yang belajar ini kitab. Nah, makanya kita pentinglah bila memulai membaca kitab tuh hadir ya kan. Kenapa? Karena biasanya bila pembacaan kitab di awal tuh ada doa pengarang kitab. Nah, di awal lawan di akhir ulang. Nah, di akhir itu pun biasanya ada juga kita doa, kenapa? Doa pengarang kitab nih. Nah, jadi kita bila hendak dapat doa atau kelampaian membaca itu hadir di awal, akhir pun mengawas hadir juga. Tapi di tengah-tengahnya hadir juga, jangan kena pembukaannya hadir, pas pertama-tama ini hadir juga. Kayak di Martapura itu lah, bilanya pertama-tama kitab pada bulan Munawwar atau bulan puasa, pokoknya kurangnya awal Ramadan banyak, di ujung banyak kurangnya, tapi di tengah-tengah kosong menjadi bulan Munawwar deh. Nah ini buat pondokan ini bisa benar mencari sanadnya aja sih deh. Awalan wa akhiran ya kan, belajar di awal lawan akhir. Ini udah bulan Munawwar itu kan sebentawan bilanya bulan puasa ya kan, pertama-tama kitab maka banyak yang ditamatakannya sanad-sanad segala macam, ijazah-ijazah. Waratabtuha ala salasati usulin wa khatimah wa dzakartu fiha al-masail al-muhimmah al-ma'khudah min kutubil a'immah, dan aku atur, aku susun akan ini risalah 3 pasal dan 1 khatimah, 1 penutup, dan aku sebutkan dalamnya itu beberapa masalah yang penting yang diambil daripada beberapa kitab imam-imam yang besar. Ini habis sudah mukaddimahnya, kemudian berikutnya kita masuk kepada paslon awal di hakikatil iman. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Mudahkan kita mengamalkannya, mudah Allah ampuni dosa-dosa kita, orang tua kita, dosa buruk-buruk kita, mudah diampuni Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah terkumpul beratan di surganya Allah bersama Rasulullah, dan mudahan kita beratan diwafatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
على هذه النيات وإلى حضرة النبي. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا ولا تزغ بركتنا ولهم إيمانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.